Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 kelas PGMI 4A akan memaparkan materi mengenai koloid. Simak materinya sampai habis ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Rizky Ulpari dengan NIM 193141009. Kemudian, Rin Erlina dengan NIM 193141014 dan Risma Winda Aryani dengan NIM 193141015. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian koloid. Koloid merupakan salah satu materi kimia yang membahas tentang suatu bentuk campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen. Sistem koloid merupakan suatu campuran yang berfase 2, yaitu terdispersi dan pendispersi, dengan ukuran partikel terdispersi berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Atau dengan kata lain, koloid yaitu suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspen. Ciri-ciri yang dimiliki oleh koloid diantaranya dua fase keruh, antara homogen dan heterogen, tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, melainkan dengan penyaring ultra, serta sukar terpisah atau relatif stabil. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid terbagi menjadi 3. Yang pertama, koloid makromolekul, yakni terbentuknya koloid karena ukuran molekulnya. Contoh, protein, amilum, dan lateks. Yang kedua, koloid asosiasi. Terbentuknya koloid karena ukuran molekul ini pada daerah koloid. Contoh, molekul-molekul sabun berasosiasi dengan pembentuknya koloid. Yang ketiga, koloid dispersi, yakni koloid dispersi memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi. Selanjutnya C, yaitu sifat-sifat koloid. Adapun dari sifat-sifat koloid ini terdiri dari 9. Yang pertama, efek tidal. Efek tidal yaitu efek penghamburan berkas sinar oleh partikel koloid, contoh langit berwarna jingga pada petang hari. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan pergerakan berbentuk zigzag dari partikel terdispersi dalam sistem koloid yang terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Yang ketiga, adsorpsi, yaitu proses penyerapan bagian permukaan benda atau ion yang dilakukan oleh sistem koloid sehingga menghasilkan muatan listrik. Contoh, penjernihan air dengan karbon aktif. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi yaitu pengumpulan partikel koloid dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, cara mekanis, yaitu melalui pemanasan, pengadukan, atau pendinginan. Contoh, agar-agar yang menggumpal jika dipanaskan. Yang kedua, cara fisis, yaitu dengan alat listrik atau kotrel. Contoh, pengumpulan asap dan debu pada pabrik yang menggunakan alat kotrel. Yang ketiga, cara kimia, yaitu dengan cara menambahkan zat elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Contoh, penjernihan air dengan tawas. Yang kelima, elektroforesis, yaitu pemisahan partikel koloid yang bermuatan menggunakan arus listrik. Contoh, cerobong asap yang terbuat dari logam dialiri arus listrik dengan tujuan mengumpulkan debu. Yang keenam, dialis, yaitu kemampuan koloid untuk memisahkan ion-ion pengganggu melalui membran semi-permeabel atau penyaring. Yang ketujuh, yaitu koloid pelindung. Koloid yang dapat melindungi koloid lain sehingga menyebabkan terjadinya emulsi. Emulsi dapat diperoleh melalui emulgator atau zat yang mengemulsi dua zat cair yang semula tidak bercampur. Contoh, gelatin digunakan sebagai koloid pelindung dalam pembuatan es krim. Yang kedelapan, koloid liofob. Koloid yang tidak suka air terhadap medium pendispersi atau pelarutnya. Koloid tidak suka dengan air disebut hidrofob. Koloid hidrofob tidak akan stabil dalam medium polar tanpa kehadiran zat pelindung. Contohnya, susu dan mayones. Yang kesembilan, koloid liofil. Koloid yang suka air terhadap medium pendispersinya atau pelarutnya. Koloid yang suka air disebut hidrofil. Koloid hidrofil mempunyai gugus ionik di permukaannya sehingga koloid hidrofil mempunyai interaksi yang baik dengan air. Contohnya, sabun dan deterjen. Selanjutnya D, pembuatan sistem koloid. Adapun dari pembuatan sistem koloid melalui dua cara. Yang pertama, cara kondensasi. Kondensasi yaitu menggabungkan ion-ion, atom-atom, molekul-molekul
atau partikel yang lebih halus membentuk partikel yang lebih besar sesuai dengan ukuran partikel koloid. Kondensasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara reaksi hidrolis dan reaksi redoks. Yang kedua yaitu menggunakan cara dispersi. Dispersi yaitu pembuatan koloid dengan cara menghaluskan butir-butir zat kasar menjadi halus sesuai ukuran koloid. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama cara mekanik, yaitu dengan digiling. Contoh, sol belerang dibuat dengan cara menumbuk dan menggerus butiran belerang dengan kristal gula pasir. Yang kedua dengan cara parafisasi, pembuatan sistem koloid dengan bantuan zat pemecah, contoh agar-agar dipecah oleh air. Yang ketiga cara gusur Bredig, yaitu digunakan untuk membuat sol-sol logam sebagai elektroda. Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengendap kotel. Pengendap kotel digunakan untuk mengurangi polusi udara akibat dari industri, serta untuk memperoleh kembali debu berharga atau debu logam. Pengendap kotel ini ditemukan oleh Frederick Cottrell pada tahun 1877 sampai dengan 1948 di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, proses industri pembuatan sarung tangan. Pembuatan sarung tangan dari karet. Karet diendapkan dalam cetakan yang berbentuk tangan secara elektroforesis. Kemudian yang ketiga, partikel tanah liat yang berada di dalam air sungai akan mengendap apabila bertemu dengan air laut. Kemudian yang keempat, mewarnai serat wol. Serat akan diwarnai dan dicampur dengan garam Al2SO4 atau aluminium sulfat, kemudian dicelupkan dalam larutan zat warna. Yang kelima yaitu serbuk karbon, yang dapat menyembuhkan sakit perut dan membunuh bakteri berbahaya dalam usus dengan cara absorpsi. Agar teman-teman lebih memahami tentang materi koloid, berikut ada soal latihan tentang sistem koloid. Yang pertama, perhatikan beberapa koloid berikut. 1. Susu, 2. Mentega, 3. Batu apung, 4. Cat, 5. Buih sabun. Pasangan koloid yang mempunyai medium pendispersi padat terdapat pada nomor. Jawaban yang benar adalah jawaban C, yaitu 2 dan 3. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, susu terdiri dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair atau emulsi. 2. Mentega terdiri dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat atau emulsi padat. 3. Batu apung terdiri dari fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat atau busa padat. 4. Cat terdiri dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair atau sol. Yang kelima, buih sabun terdiri dari fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair atau buih atau busa. Pasangan koloid yang mempunyai fase terdispersi padat ditunjukkan pada nomor 2 dan 3, yaitu mentega dan batu apung, sehingga jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, soal yang kedua. Contoh koloid berikut yang merupakan sistem koloid padat dalam gas adalah A. Buih sabun, B. Batu apung, C. Karet busa, D. Asap, E. Kabut. Kunci jawabannya adalah D. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Buih sabun merupakan sistem koloid gas dalam cair, buih atau busa. Yang kedua, batu apung merupakan sistem koloid gas dalam padat atau busa padat. Yang ketiga, karet busa merupakan sistem koloid dalam gas padat atau busa padat. Yang keempat, asap merupakan sistem koloid padat dalam gas atau aerosol padat. Dan yang kelima, kabut merupakan sistem koloid cair dalam gas atau aerosol cair. Contoh koloid yang merupakan sistem koloid padat dalam gas adalah asap, sehingga jawaban yang benar adalah D. Baik, cukup sekian teman-teman presentasi dari kelompok 5 mengenai koloid. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.